Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Hairunisa dengan NIM 1503621040 Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Berikut ini merupakan media pembelajaran dalam bentuk e-modul mengenai mata pelajaran menggambar teknik untuk kelas 10. Tentang modul. Modul ini berisi mengenai materi dari mata pelajaran gambar teknik pada kompetensi keahlian, desain pemodelan, dan informasi bangunan. Dengan kompetensi dasar yaitu menggambar huruf, angka, dan etiket pada gambar teknik. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat menggambar huruf pada gambar teknik. Yang kedua, siswa dapat menggambar angka pada gambar teknik. Yang ketiga, siswa dapat menggambar etiket pada gambar teknik. Masuk ke dalam isi materi mengenai gambar huruf, angka, dan etiket pada gambar teknik. Sebelum melakukan penggambaran sebuah rancangan, perlu diperhatikan elemen-elemen dasar yang ada di dalam gambar teknik. Di dalam gambar teknik terdapat beberapa elemen dasar seperti titik, garis, dan bentuk. Garis-garis dikombinasikan ketebalan dan ketipisannya sehingga terbentuklah sebuah gambar. Adapun penjelasan mengenai elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik. Titik merupakan bentuk elemen terkecil dari sebuah gambar. Dari titik inilah terbentuk garis dan bermacam-macam penampilan struktur. Titik terletak pada semua bidang yang bergambar. Di dalam penampilan gambar, titik sangat memegang peranan. Yang kedua, garis. Garis adalah hasil dari banyaknya titik yang bersambung. Garis dapat berupa bentuk lurus, lengkung, patah, dan putus-putus. Garis dapat digabungkan, dipisahkan, dibagi-bagi, dan dibatasi. Garis lurus dapat ditempatkan secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Dalam arsitektur, garis dapat berbentuk panjang, pendek, rapat, jarang, tebal, tipis, lebar, dan tumbuh atau tipis tebal. Dalam menggambar diterapkan jenis-jenis garis dan kegunaannya untuk menghasilkan gambar struktur yang baik dan terstandar. Jenis-jenis garis. Adapun jenis-jenis garis dan kegunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, garis gambar. Garis gambar harus tajam dan jelas, yaitu garis yang terlihat pada objek atau benda yang digambar. Berikut adalah contoh dari garis gambar. Yang kedua, garis tipis. Garis tipis dibuat dengan ketebalan 1/4 dari garis gambar. Berikut merupakan contoh dari garis tipis. Garis ini digunakan sebagai garis ukuran, garis bantu, garis proyeksi, garis arsir, dan garis ulir. Yang ketiga, garis strip-strip atau putus-putus. Garis strip-strip dibuat dengan ketebalan 1/2 dari garis gambar. Berikut merupakan contoh garis strip-strip. Garis ini digunakan sebagai garis batas tidak tampak atau di belakang objek dan juga digunakan sebagai garis batas tepi. Yang keempat, garis strip titik strip. Garis strip titik strip dibuat dengan ketebalan 3/4 dari garis gambar. Berikut merupakan contoh dari garis strip titik strip. Garis ini digunakan sebagai garis sumbu, garis untuk menyatakan tempat irisan, dan garis untuk menyatakan batas potongan. Yang kelima, garis titik-titik. Garis titik-titik dibuat dengan ketebalan 1/4 dari garis gambar. Berikut merupakan contoh dari garis titik-titik. Garis ini digunakan untuk menyatakan bangunan yang akan dibongkar dan lain-lain.
Dalam menggambar teknik, penarikan garis harus diperhatikan terutama pada pertemuan antar garis. Di bawah ini merupakan contoh penarikan garis yang benar dan salah. Garis penuh dengan garis penuh. Gambar pertama merupakan gambar salah. Gambar kedua merupakan gambar yang salah. Dan gambar ketiga merupakan gambar yang benar. Garis penuh dengan garis gores. Gambar pertama merupakan gambar salah. Gambar kedua merupakan gambar benar. Garis gores dengan garis gores. Gambar pertama merupakan salah. Gambar kedua merupakan gambar salah. Dan gambar ketiga merupakan gambar yang benar. Garis sumbu dengan lingkar jarak. Gambar pertama merupakan gambar yang salah. Gambar kedua merupakan gambar yang benar. Garis sumbu dengan garis sumbu. Gambar yang pertama merupakan gambar yang salah. Gambar kedua merupakan gambar yang benar. Setelah mengenal titik dan garis, maka dilanjutkan pada huruf dan angka. Huruf dan angka yang disajikan dalam gambar teknik harus memenuhi standar ketentuan yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan hal yang perlu diperhatikan di dalam menyajikan huruf dan angka pada gambar teknik. Yang pertama, jelas, huruf harus bisa dibaca dan dipahami oleh semua orang. Yang kedua, seragam. Ketebalan garis, jarak antar huruf, jenis huruf, dan lain-lain haruslah seragam. Yang ketiga, dapat dibuat mikrofilm atau direproduksi. Perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian perhatikan keterangan dari huruf dan angka gambar teknik berikut ini. H sama dengan tinggi huruf kapital. B sama dengan antara garis dasar huruf atau angka. C sama dengan tinggi huruf kecil. D sama dengan tebal huruf. E sama dengan jarak antara kata. F sama dengan lebar huruf. A sama dengan jarak antar huruf. Aturan penggunaan ukuran huruf dan angka dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tabel terdapat perbandingan ukuran antara tipe A dan tipe B. Untuk tinggi huruf, tipe A dan tipe B masing-masing adalah H yang merupakan tinggi huruf kapital. Untuk tinggi huruf kecil, tipe A sebesar 10/14 dikali H dan tipe B sebesar 7/10 dikali H. Untuk jarak antar huruf, tipe A sebesar 2/14 dikali H dan tipe B sebesar 2/10 dikali H. Untuk jarak antar garis, tipe A sebesar 20/14 dikali H dan tipe B sebesar 14 dikali 10 kali H. Untuk jarak antar kata, tipe A sebesar 6/14 dikali H, tipe B sebesar 6/10 dikali H. Dan untuk tebal huruf, tipe A sebesar 1/14 dikali H, dan tipe B sebesar 1/10 dikali H. Huruf pada gambar teknik dibuat dengan dua cara, yaitu dibuat tegak lurus dan miring, sebagaimana diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Gambar sebelah kanan menunjukkan tipe huruf yang tegak lurus, sedangkan sebelah kiri menunjukkan tipe huruf miring, di mana kemiringan yang standar adalah sebesar 75 derajat. Etiket pada gambar teknik. Etiket gambar atau kepala gambar merupakan sejumlah keterangan mengenai informasi atau identitas gambar. Pada setiap pembuatan gambar, selalu dibuat etiket gambar yang berfungsi sebagai penguatan penjelasan tentang makna dan keterangan mengenai gambar yang dibuat, atau deskripsi gambar. Etiket gambar biasanya dibuat di sebelah kanan gambar atau di bawah gambar. Adapun keterangan yang tercantum di dalam etiket adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama gambar. Lalu, yang kedua, nama instansi atau perusahaan. Yang ketiga, nama yang menggambar. Yang keempat, tanggal dibuat. Yang kelima, pemeriksa atau diperiksa. Yang keenam,
penyetujui atau disetujui. Yang ketujuh, skala gambar. Yang kedelapan, nomor gambar atau halaman. Yang kesembilan, dan berbagi data yang dibutuhkan dalam penjelasan gambar. Selain huruf dan angka, etiket juga distandarisasi. Berikut adalah contoh etiket yang sesuai standar. Berikut ini merupakan video pembelajaran yang dapat diakses dan dilihat oleh siswa untuk menggambar etiket pada gambar teknik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.